Pak Presiden Republik Indonesia, Anda sebelum mengakhiri masa jabatan 2024, coba datang ke Lanijaya. Bapak rugi kalau tidak datang ke Lanijaya. Benar ya? Karena Lanijaya satu-satunya tempat di tanah Papua yang begitu indah, bukan cuma pemandangannya saja, tapi masyarakatnya sangat mendukung pelayanan kesehatan. Untuk itu kalau Bapak Presiden belum datang, kirim dulu Menteri Kesehatan. Begitu ya, benar ya? Karena Menteri Kesehatan sudah pernah datang ke sini 2013 kalau tidak salah. Lanijaya sehat, imunisasi yes. Wah, wah, wah. Bapak Kepala Distrik, terima kasih atas kehadirannya dari Polres atau Polsek ya? Polres. Oh, luar biasa. Terima kasih banyak. Bapak dan Rami juga terima kasih banyak. Luar biasa atas kehadirannya. Sama seluruh undangan secara khusus ada Bapak Kepala Kampung juga, ada Bapak Pimpinan Pasar, dan juga semua unsur gereja, unsur masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat. Dari LMA ada? Oh iya, baik. Pertemuan ini dimaksudkan agar Bapak Ibu dari seluruh lintas sektor, baik dari pemerintah, baik dari masyarakat, apakah itu dari tokoh gereja, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, semua bisa mendukung pelayanan imunisasi. Saya puji Tuhan sudah melakukan sosialisasi di beberapa tempat, di Pirime, di Tiom, di sekolah-sekolah. Saya bersyukur Tuhan kasih kita semua masyarakat pemahaman-pemahaman yang baik tentang imunisasi. Sebelumnya ada masyarakat yang berpikir bahwa imunisasi ini sama dengan vaksin COVID. Ternyata imunisasi jelas-jelas beda. Berbeda sekali. Imunisasi ini sama seperti dulu orang-orang tua kita atau saya juga pernah dapat imunisasi cacar, vaksin cacar. Siap, Bapak juga ulangi. Kakak juga dong? Cuman ada yang memberikan berita hoax, bilang bahwa ini petugas kesehatan yang datang ini, dorang kasih vaksin cacar, vaksin COVID, vaksin corona. Ada juga yang bilang, ini suntik supaya mandul. Tidak ada. Jadi Bapak Ibu, selalu saja di dalam niat baik pemerintah, itu ada saja orang-orang yang mungkin saja mengambil kesempatan untuk membuat isu-isu yang tidak benar. Jadi imunisasi ini dilakukan di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia. Di Indonesia pun seluruh Indonesia, dari Aceh sampai ke Papua. Imunisasi ini ibarat kita siapkan tentara di dalam tubuh kita. Artinya besok itu ada sakit-sakit yang akan datang untuk anak-anak kita. Tapi kalau sudah ada tentara di dalam tubuh kita, dia akan lawan penyakit itu. Kalau tidak ada, otomatis penyakit itu akan dengan sendirinya kasih hancur anak punya tubuh. Dia akan lebih mudah sakit, dia akan lebih mudah terkena berbagai macam penyakit. Jadi pertemuan hari ini pertemuan yang sangat penting karena kita akan melawan hoax, kita akan melawan isu-isu yang tidak benar, kita akan melawan orang-orang yang tidak menginginkan Lanijaya itu sehat, yang tidak menginginkan Papua itu sehat. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dapat mengikuti materi ini sambil menikmati pemandangan yang indah di Lanijaya. Luar biasa. Kita memulai acara ini, saya buka atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, kita buka acara pada pagi hari ini. Amin. Terima kasih. Di sini kita bisa lihat yang penting itu ada Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 bahwa setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dicegah dengan melalui imunisasi. Itu yang kita lagi laksanakan sekarang, Bapak Ibu. Selanjutnya, pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak. Itu yang kita lagi laksanakan. Kemarin Bapak Bupati sudah mengizinkan untuk dilaksanakan imunisasi. Kami dari kesehatan juga sudah ada juga untuk vaksinnya, ada, tinggal Bapak nanti menginformasikan kepada atau ibu-ibu anak-anak supaya jangan takut untuk mendapatkan imunisasi seperti itu. Selanjutnya
biasa di Papua, kita dari tahun 2018 ada KLB, yaitu difteri dan campak ada di Asma. Kita tahu 2018, 2019 ada KLB polio di Yahukimo, 2021 ada KLB rubella di Yahukimo juga, 2022 ada KLB difteri di Asmat dan di Kota Jayapura. Makanya Bapak Ibu kita gencar-gencar untuk melaksanakan imunisasi supaya tidak terjadi KLB di Kabupaten Lanijaya seperti itu. Menurut data Kementerian Kesehatan 2021, terdapat potensi ancaman penyakit campak dan polio di masing-masing kabupaten kota pemerintah daerah Papua. Makanya kita lagi gencar-gencarnya melaksanakan BIAN, Bulan Imunisasi Anak Nasional. Itu ada campak, ada DPTHB, ada polio dan IPV seperti itu. Lanjut. Itu kan ada beberapa yang memang di Lanijaya sudah tahun kemarin kami mengikuti sama Mbak Rini juga ada pertemuan seperti ini. Ada beberapa yang sudah terjadi, ya, kemudian hari kiranya tidak ada. Ya, mungkin saya hanya masukkan saja penekanan aja kepada kepala sekolah, kepala distrik dan kepala guru-guru kepada siswanya. Ya, nanti kami polisi dengan TNI tentunya membackup. Kami membackup pergerakan daripada tim untuk pelaksananya akan imunisasi sekolah nasional. Ya, mungkin itu saja. Nanti kalau tambahan nanti saya sampaikan kembali. Mungkin begitu, Bu Rini. Makasih. Pak Yunus, terima kasih banyak. Saya hanya di sini untuk kita kuatkan untuk kegiatan ini. Ya. Ya. Kita sebagai pemimpin itu arahkan ke pemerintah itu, arahkan ke masyarakat baik-baik. Ya. Kita harus bicara sejelas-jelasnya. Ya. Ini kegiatan COVID lain daripada imunisasi. Imunisasi ini sebelum saya lahir juga mungkin sudah ada itu. Ya, itu sudah ada. Dan kami juga sudah lewati itu. Pernah suntik di sini, mungkin di Bangka di sini pernah di Bangka ya. Jadi ini penting. Jadi kita harus arahkan di gereja maupun di sekolah, itu yang penting Pak. Ya, jadi kita harus jelas baik-baik sama orang tuanya. Ya, jadi yang tidak mengerti itu yang banyak bertindak. Kemarin di Jalip ada yang ada. Ya, jadi itu Ibu bilang terima kasih itu ya, jangan kecewa tapi bilang terima kasih. Itu menguatkan di dalam pekerjaan itu. Ya. Ya, jadi penting di sekolah itu. Dan juga harus bikin jadwal nanti petugas itu jadwal kerjasama dengan sekolah. Kalau bikin di sekolah ya, jadwal sekolah hari ini di sini, hari ini di sini. Kalau dari TK nanti kerjasama dengan di gereja banyak saja banyak. TK-nya banyak di gereja, bukan di gereja-gereja. Jadi nanti kami bisa sampaikan. Nanti ambil data dulu, TK-nya di mana, ya. Ya, ambil data dulu, baru nanti bikin jadwal itu bersama dengan yang petugas yang ada di sini. Iya. Ya, kalau begitu baik. Ya, ini yang lebih penting untuk Lanijaya ke depan. Ya, ini untuk masyarakat kita orang politikal, maupun peranan saya bilang coklat ya. Coklat hitam juga. Iya. Orang Cina dulu bilang sama saya itu berapa itu coklat. Orang Indonesia itu coklat. Iya. Ya. Saya bilang tidak apa-apa. Jadi begitu. Jadi saya kira ini penting, jadi kita harus mendukung. Nah, mendukung. Kami pihak gereja ya punya tanggung jawab, kita mendukung dalam doa. Ya. Supaya tugas dalam kegiatan ini baik. Kalau sedikit tambahan dari saya, petugas bagian Kamtipas, saya kebetulan nama saya Brigda Jimmy Toam, petugas bagian Kamtipas Kampung Gumagame. Saya punya daerah Kampung Binandi di Tawer Pade Pirang. Jadi karena memang kita sudah punya target dan ini kita punya waktu yang tidak lama, kita tidak punya banyak waktu untuk
istilahnya mau terlalu agak santai, karena kita istilahnya kita dikejar dengan target, sehingga masukan kalau kami dari petugas Babin Kamtipmas, Satdimas Polres Surabaya Jaya pada prinsipnya siap untuk membackup, kemudian turut serta juga siap untuk nantinya kami di lapangan kami akan coba menyinggung ke masyarakat. Dalam hal ini mungkin sosialisasi atau bersifat penyuluhan supaya masyarakat juga selain sadar hukum, kemudian orang-orang tua juga nanti pada prinsipnya mereka akan sadar tentang kesehatan, terutama kesehatan untuk anak generasi muda, generasi anak-anak kita. Jadi macam-macam benar-benar ada mau melaksanakan kegiatan kapan atau di mana, mungkin nanti bisa koordinasi dengan kami supaya kami bisa backup. Artinya supaya kami berjalannya berdampingan gitu. Ada kakak-kakak dari tentara, kemudian kami dari Satdimas, karena memang ini juga sudah menjadi kami punya fungsi dalam hal ini kita membina. Jadi Satdimas Satuan Pembinaan Masyarakat. Jadi kita membina apapun itu. Tentang kita membina perkebunan, peternakan hewan, kemudian usaha kredit kecil menengah itu kami tetap support, kemudian bahkan sampai perkebunan kopi, kemudian hal kesehatan pun itu juga menjadi bagian dari tanggung jawab kami. Jadi saya harapkan supaya kita teman-teman semuanya di sini kita coba fokus, baru kita serius supaya target ini kita bisa capai. Karena 20% saya rasa ini bukan hal yang gampang ini, kemudian kita dibatasi oleh waktu yang singkat. Jadi mungkin nanti masukkan saja Bapak, kita bisa tetap dalam jalan kerjasama komunikasi sehingga ketika tim kesehatan jalan, kami juga bisa nanti di plotting untuk anggota bisa dampingi supaya kita ada itu dari lewat kegiatan itu juga itu bisa menimbulkan kepercayaan masyarakat buat kita. Dalam hal ini polisi, kemudian tentara, kemudian dari petugas kesehatan supaya ada mereka lihat oh ini sinerginya bagus, kita kerjasamanya ini bagus sekali. Jadi masyarakat bisa ada timbul kepercayaan, oh jadi kalau macam bisa ada keluhan tentang sakit pun kalau saya punya akses ke rumah sakit jauh, mungkin Bapak petugas Kamtipmas yang ada di situ saya bisa kasih tahu. Kebetulan nanti kami yang punya istilahnya punya power ini, yang punya istilahnya kita punya bisa untuk mengakses mereka, kita yang punya akses, kita bisa bantu untuk memobilisasi mereka untuk mereka sampai ke puskesmas kemudian bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Mungkin dari saya begitu Bapak, terima kasih. Luar biasa. Yang di wilayah yang seperti itu aja kemarin terjadi satu sekolah itu kemarin mereka dari dinas kesehatan mereka mau imunisasi seperti itu, anak-anak dari kelas mereka keluar seperti itu, kita dari guru-guru sampai kejar mereka tapi susah. Itu salah pemahaman dari mana seperti itu, dari orang tua kan seperti itu. Jadi hanya masukan saja, mungkin dinas terkait dari dinas kesehatan harus kerjasama dengan gereja seperti itu. Kalau di Tio harus gereja, kalau dari gereja kepercayaan itu boleh. Kalau kita dari guru-guru bagaimana itu tapi tidak percaya seperti itu. Saya tambahan itu. Begini, intinya bapak-bapak guru dan bapak-bapak kepala kampung dan ketemu dengan gembala setempat, dengan majelis gereja, bahwa setelah ibadah lapor ke sana. Setelah ibadah bapak harus sampaikan setiap hari Minggu. Setelah ibadah harus disampaikan. Nanti Pak Guru sendirian ambil bagian di dalamnya, harus bicara. Ya, Bapak harus bicara. Oke, jemaat itu selesai ibadah minta izin. Ya, jadi ada kegiatan gini. Jadi orang tua jangan singgung dan segala macam. Nah, nanti mereka boleh memahami dan mengerti hal itu. Jadi orang tua jangan kasih pengaruh sama anak-anak. Ya, itu yang penting. Baru kesehatan dan belakang undangan masuk kegiatan. Oh, tadi sudah kasih tahu dari Pak Guru sudah di gereja, jadi mungkin kegiatan itu sudah pasti mereka percaya di situ. Oke? Menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Wilayah, Pak Kepala Desa tadi, saya pikir itu patut kita dukung. Kemudian ini waktunya sudah singkat sehingga sangat perlu kita langsung action saja. Jadi kita tidak menunggu sampai ke hari Minggu, tetapi kalau Bapak Guru yang sudah anak murid ada besok sudah bisa sampaikan ke murid-muridnya, biar nanti yang orang-orang tua nanti melalui kepala desa atau melalui kepala distrik sampaikan aja, nanti melalui gereja silakan.
Tapi kalau yang guru-guru ini silakan menyatakan pada anak muridnya. Iya. Terkait dengan berita hoak itu sangat berbahaya kan, berbahaya sekali. Saya kembali, itu ada pasalnya, pasal 27, 28 macam hukumannya. Kalau denda itu 1,7 miliar sampai 1, hukumannya 5 tahun gitu ya. Kalau seperti itu, saya harapkan kalau ada berita hoak tidak usah di-share atau dikirim kemana-mana, cukup disimpan aja. Tadi ada link yang untuk menunjukkan bahwa berita ini hoak atau asli ya. Oleh sebab itu, mari berita hoak itu kita kesampingkan. Mari kita dorong untuk kegiatan imunisasi ini supaya capaian yang untuk Nagari Wijaya ini terpenuhi. Kalau bisa lebih 20% lebih bagus lagi ya, seperti itu. Karena kita punya anak juga banyak di sini. Mungkin begitu saja. Terima kasih. Terima kasih. Puji Tuhan, terlebih pada pagi hari ini mendapatkan dukungan yang luar biasa. Saya merasa bersyukur dan berterima kasih. Kami dari kesehatan tidak mungkin bisa berjalan sendiri. Kami dari kesehatan mungkin kami hanya bisa menyuntik anak-anak untuk memberikan imunisasi buat mereka. Kami hanya bisa memberikan sosialisasi kepada Bapak Ibu maupun juga di sekolah maupun di gereja. Tapi yang paling penting adalah sosialisasi setiap hari. Jadi kalau sosialisasi ini kan hanya 1-2 jam, tapi bagaimana Bapak Ibu berperan penting kepada masyarakat, ketemu di mana saja, tanyakan kepada mama-mama, bapak-bapak, mama punya anak sudah imunisasi atau belum? Imunisasi itu apa? Mama mungkin dia tanya. Itu yang belum suntik di sini tuh, untuk kasih mama dorang punya anak biar sehat, tidak sakit. Kalau sampai dia bilang belum, kalau begitu anak sekolah di mana? Kalau sekolah di mana? Tanya sama dia punya bapak guru, ibu guru, supaya bisa dapat jadwal imunisasi. Kalau sampai dia sudah tanya ke sekolah, ternyata sekolahnya sudah dilakukan imunisasi, nanti dari guru minta tolong, ada ibu guru di sini, supaya guru kasih tahu ke pihak puskesmas, supaya puskesmas dapat menjadwalkan ulang untuk sekolah tersebut. Bila mana cukup banyak yang belum diimunisasi, maka bisa dijadwalkan ulang. Jadi, yang paling penting adalah keseharian kita. Bagaimana kita, apakah kita sebagai guru, apakah kita sebagai orang tua, kita mengingatkan kepada semua masyarakat kita, tetangga kita, saudara-saudara kita. Paling penting di dalam keluarga dulu. Di dalam keluarga begitu kita pulang, kita cek, mana di antara satu rumah ini yang belum imunisasi. Kalau belum, maka pergi bawa ke sekolah untuk diimunisasi atau ke puskesmas bila mana sekolah itu belum diimunisasi. Kita puji Tuhan sekarang ini ada Bapak pimpinan pasar ini. Beliau punya anak buah cukup banyak ini. Kita tepuk tangan dulu kehadiran beliau. Nanti sebentar kita akan berharap bahwa Bapak Kepala Pasar dapat menyampaikan kepada seluruh anggota di kios-kios di pasar, mama-mama di pasar, mama-mama boleh jualan sayur, boleh jualan buah-buahan, itu kan untuk anak. Anak punya makan, anak punya sekolah, supaya anak besar bisa jadi camat, bisa jadi dokter, bisa jadi guru. Tapi kalau mama-mama punya anak tidak diimunisasi, apa yang mama sudah perbuat itu bisa jadi sia-sia, karena anak-anak akan jadi sakit. Bagaimana bisa dia jadi dokter? Bagaimana bisa dia jadi guru? Bagaimana bisa dia jadi pendeta kalau dia sakit? Karena begini bapak-bapak, mungkin kita pikir sakitnya kalau cuma batuk pilek, oke lah. Tapi kalau batuk pilek 1 bulan penuh, misalnya minggu ini dia batuk pilek panas, demam, baru nanti dia tidak sekolah 2 hari. Kemudian minggu depan lagi dia tidak sekolah lagi 3 hari. Minggu depan lagi dia tidak sekolah lagi 1 hari. Otomatis dia tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah. Kalau hari ini guru sudah kasih pelajaran, hari ini dia tidak ikut. Minggu depan dia tidak ikut. Minggu depannya lagi dia tidak ikut. Tidak mungkin guru mau ulang lagi ke anak itu, kan otomatis dia akan tertinggal pelajaran. Bagaimana kita mau harap dia jadi anak pintar? Bagaimana kita mau harap nanti dia sekolah SMP, SMA dia jadi anak pintar? Imunisasi ini dikhususkan untuk anak-anak umur 9 bulan sampai 12 tahun. Otomatis itu anak-anak yang nanti umur sampai kelas 6 SD.
Jadi kalau dia sudah SMP, dia tidak dapat lagi imunisasi yang sekarang kita sedang bicarakan. Jadi, Bapak Ibu, penting sekali anak usia sekolah dasar ini, di mana informasi yang baik, di mana informasi pendidikan yang kuat akan diberikan di otaknya, dan itu akan menjadi dasar pemikiran anak ketika dia besar nanti. Kalau di masa sekolahnya, di sekolah dasar, dia tidak diberikan pendidikan yang cukup, maka mau dia sekolah sampai SMP, SMA, dia akan kesulitan dan dia akan kalah bersaing. Pasti kita semua tidak mau anak-anak Lanijaya akan kalah bersaing dengan anak-anak di Wamena, anak-anak di Tolikara, anak-anak di Mamberapa Tengah. Pasti kita mau anak-anak Lanijaya menjadi orang-orang hebat. Kelak mereka yang akan pimpin tanah Papua. Kita semua mau begitu, bukan? Amin, amin. Benar kan? Iya. Jadi jangan biarkan satu anak pun di Lanijaya tidak menerima imunisasi. Kita bagaimana caranya menyelamatkan kita punya anak-anak ini dari sakit penyakit yang bisa diderita kalau tidak diimunisasi. Jadi mohon dengan sangat kami dari Dinas Kesehatan, dari Puskesmas, dari rumah sakit, kami biasanya kami berjuang dengan jadwal-jadwal yang ada ini. Kami kejar, kami punya jadwal-jadwal. Tapi itu pun tidak akan cukup karena Lanijaya ini besar. Jumlah penduduknya sangat banyak. Ratusan ribu, Bapak Ibu. Kalau ratusan ribu, baru target kita sekitar 48.000 anak di dalam bulan imunisasi anak nasional. 48.000 anak di semua Lanijaya. Kalau kami mendapatkan dukungan dari Bapak Ibu semua, maka beban yang berat itu bisa kita lebih ringan. Karena kita sama-sama kita tanggung di pundak kita bersama. Jangan biarkan kita kesehatan berjalan sendiri. Kami juga berterima kasih, puji Tuhan, itu ada polisi luar biasa. Coba syuting ke sana dulu, Denny. Saya berharap Bapak Kapolri, karena video ini saya akan kasih masuk di YouTube. Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo ya. Bapak Jenderal, izin, mari, Denny kasih ke sini. Kami bersyukur Bapak Jenderal punya anggota polisi seperti Ade Jimmy ya. Jimmy Toam. Ada Jimmy Toam yang ada di Kabupaten Lanijaya. Dan Bapak Kasatnya ada di sebelah sini. Luar biasa ya, Bapak Yunus. Luar biasa. Mari sini, saya pesan buat Bapak Kapolri. Izin Bapak Kapolri, saya Dr. Nathaniel Immanuel Hadi yang ada di Kabupaten Lanijaya. Seandainya Bapak menonton video YouTube ini, kami semua dari pimpinan gereja, dari ini Pak Camat, Bapak kasih sebut nama dulu supaya Pak Kapolri dengar. Nama saya Padinus Gibalom, Kepala Distrik Ngawi Kabupaten Lanijaya. Wah. Mungkin Bapak lagi. Bapak nama. Nama saya Pak Sujoman, mantan Kepala Sekolah SD di Begitu Kapaka untuk mendidik masa depan Papua, Lanijaya dan Indonesia. Amin. Ya lanjut lagi. Nama saya Ito Gibalom. Saya sebagai hamba Tuhan atau pendeta untuk selalu melayani di gereja maupun di masyarakat. Kegiatan ini kami tetap mendukung karena ini penting untuk masyarakat Lanijaya di Papua dan seluruh Indonesia. Nama saya Faisal, pimpinan pasar, tetap mendukung pelaksanaan acara ini. Dari Dinas Pendidikan, lanjut Kakak. Ya, baik. Saya perwakilan dari Dinas Pendidikan. Kami secara lembaga menyampaikan dukungan kami yang sangat besar untuk program ini dengan harapan setiap sekolah wajib mewajibkan anaknya untuk diimunisasi. Oke, baik. Nama saya Arnold Tavianus, saya guru di SD PTGI Dua Patah. Harapan saya mengenai bias maupun biang, saya berharap semua terlaksana dengan baik. Terima kasih. Nama saya Rekan Sugibalang, SD Pedino Kapara. Ya, mendukung kegiatan ini kami sangat terima kasih.
Baik, nama saya Pak Isdigi Balom, saya salah satu pemuda dari distrik Noge. Secara pribadi saya sangat mendukung kegiatan imunisasi. Terima kasih. Baik, nama saya Yoinus Tabuni, Kepala Sekolah SD Negeri Ekobak. Kegiatan ini saya akan siap mendukung. Luar biasa. Ya, baik. Nama saya Wesen Koya, Kepala Kampung. Seluruh 346 kampung dan 35 distrik. Atas nama itu, kita sudah ditetapkan komunikasi ini harus berjalan seperti sebelum kita lahir. Terima kasih waktu itu. Nama saya Benny Balom, Kepala Sekolah SD Negeri Urom. Kegiatan imunisasi kami siap mendukung. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mari nanti ke sini. Jadi tadi kami bilang bahwa kami bersyukur ada salah satu anggota Polri yang luar biasa. Kami berharap seluruh anggota Polri seperti dia. Di seluruh Indonesia. Kalau di Lanijaya juga ada seperti ini, maka di seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua harus punya sikap seperti ini. Jadi Polri bukan angkat senjata. Karena Indonesia itu aman, Papua itu aman. Begitu. Tapi mari kita bicara bagaimana supaya membina masyarakat. Memberikan berkat buat masyarakat lewat bimbingannya. Luar biasa ya. Jadi salam saya juga buat Pak Jokowi. Pasti Pak Jokowi juga nonton. Pak Presiden Republik Indonesia, Anda sebelum mengakhiri masa jabatan 2024, coba datang ke Lanijaya. Bapak rugi kalau tidak datang ke Lanijaya. Benar ya? Karena Lanijaya satu-satunya tempat di tanah Papua yang begitu indah, bukan cuma pemandangannya saja, tapi masyarakatnya sangat mendukung pelayanan kesehatan. Untuk itu kalau Bapak Presiden belum datang, kirim dulu Menteri Kesehatan. Begitu ya, benar ya? Karena Menteri Kesehatan sudah pernah datang ke sini 2013 kalau tidak salah. Waktu itu Ibu Menteri. Tapi Pak Menteri yang sekarang ya saya harap, karena saya juga calon menteri ke depan. Sekarang apa? Kita bisa, kita yang melayani di tanah Papua, pasti kita akan dapat berkat lebih lagi. Amin. Iya kan, benar ya? Amin. Jadi harapan kami, kalau kami di tanah Papua ini sudah luar biasa, guru-gurunya juga sudah hebat-hebat. Boleh orang bilang di tanah Papua pedalaman jauh, padahal ini lihat guru-gurunya luar biasa. Mereka memberikan pelayanan yang luar biasa bagi anak-anak di tanah Papua, khususnya di Lanijaya. Terima kasih. Video ini menjadi bukti bahwa pelayanan bulan imunisasi anak nasional diberikan dukungan yang luar biasa, baik dari gereja, baik dari guru-guru, dinas pendidikan yang luar biasa, dan kita sendiri punya Lanijaya Cerdas. Itu mungkin satu-satunya di Indonesia. Tidak ada di tempat lain. Kalau di kesehatan kita ada Lanijaya Sehat. Dan satu-satunya juga di Indonesia. Tidak ada di tempat lain. Jadi kita bangga, Lanijaya hebat. Lanijaya, Tuhan memberkati kita semua. Oke, wow. Imunisasi ini sangat penting. Artinya sehat itu mahal, Bapak Ibu. Jika anak-anak kita dari awal tidak dimasukkan yang namanya obat kekebalan tubuh, maka itu akan sangat rentan terhadap berbagai macam penyakit. Ini momen yang paling baik untuk bagaimana mendengar penjelasan, lalu kita menyampaikan kepada orang tua terutama dan anak-anak binaan kita bahwa imunisasi, baik itu polio, baik itu campak, apapun yang namanya berhubungan dengan imunisasi, itu sangat penting. Oleh karena itu, secara lembaga, saya atas nama Bapak Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan dukungan kami dan harapan kami semua sekolah tingkat TK maupun SD yang ada di wilayah Lanijaya bisa menerima imunisasi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih. Kami dari Dinas Kesehatan khusus untuk Dian dan Bias, yang pasti kami akan mendukung dari sisi logistik.
dari sisi logistik itu akan ditangani langsung oleh farmasi. Kemudian dari sisi keuangan Iya. lebih kayak itu masuk di program. Masuk di program kita. Iya. Itu dari sisi perjalanannya. Iya. Tetapi untuk logistik penuh akan di-handle oleh kami. Iya. Tangannya langsung. Dan berharap minta dukungan dari Bapak Ibu, kemudian dari kepala distrik kampung untuk mendukung kami dalam melaksanakan kegiatan BIAN, bahkan BIAS. Tapi bukan saja itu, sebenarnya masih banyak yang lain dari sisi kami di P2P, yaitu pemberian pemberian obat cacing. Itu juga sangat penting untuk anak-anak kita, karena pemberian obat cacing itu dilakukan pada bulan ini juga. Baik juga vitamin A itu juga diberikan pada bulan ini. Nah, dalam 1 tahun itu biasanya kami lakukan dalam 6 bulan ya, Februari sama Agustus. Jadi minta dukungan dari semua untuk sama-sama kita menolong anak-anak kita supaya lebih sehat. Juga pemberian obat cacing ini juga untuk mencegah stunting nantinya, untuk mencegah stunting. Jadi minta dukungan dari semua pihak untuk baik gereja, untuk mendukung kami, menolong anak-anak kita supaya lebih sehat lagi. Mungkin itu. Kemudian dari sisi selain khusus imunisasi, juga minta dukungan dari pihak gereja, kampung, bahkan TNI Polri. Karena hari ini untuk kami kasus infeksi menular seksual bahkan itu cukup tinggi di Lanai Jaya, cukup tinggi. Karena infeksi menular seksual adalah pintu masuk yang namanya itu HIV. Mohon anak-anak di setiap gereja, bahkan di sekolah-sekolah, di mimbar-mimbar gereja terutama, tolong sampaikan tentang bahwa HIV itu berbahaya. Infeksi menular seksual itu berbahaya. Jangan kau coba-coba. Kalau kamu sehat, umurmu masih supaya lebih panjang, ya, pendidikannya itu supaya ada buat dia, buat anak-anak kita nantinya. Mungkin seperti itu, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Puji Tuhan. Ya, kita serahkan bagi yang punya acara. Ibu Rini ini mungkin bapak-bapak ibu mungkin kalau belum kenal, beliau bukan dari dinas kesehatan sebenarnya. Beliau ini bekerja sama dengan dinas kesehatan dan kami juga terbantukan. Jadi beliau dari namanya lembaga Gapai Papua. Itu apa coba jelaskan? Gerakan Peduli Anak Indonesia. Gerakan Peduli Anak Indonesia di Papua, begitu. Jadi khusus untuk anak-anak, apa yang terjadi dengan anak ini imunisasi atau tidak, itu beliau punya tanggung jawab. Tapi sifatnya mendukung dinas kesehatan. Jadi bukan staf saya, tapi beliau juga karena kita memiliki tujuan yang sama bagaimana anak-anak Lanai Jaya ini sehat, maka kita bekerja sama. Jadi luar biasa di situ tercipta kerjasama yang baik untuk masyarakat Lanai Jaya. Kalau ini kembali lagi saya bilang, kalau dinas kesehatan sendiri tidak mungkin bisa, maka harus hadir orang-orang yang memiliki hati untuk Papua. Gapai itu ada di mana saja? Gapai pertama pusatnya adalah di Jakarta, ya. Tapi setelah itu pimpinan kita direktur di Sentani memutuskan untuk membentuk Gapai yang kecil. Dulu Gapai Gerakan Peduli Anak Indonesia, tapi setelah kita berdiri sendiri kita punya nama Gapai Harapan Papua. Oh, jadi ini sekarang ya, dia sudah berdiri sendiri di Sentani. Ya, kita mitranya UNICEF. Luar biasa. Jadi mitranya UNICEF. Jadi Bapak Ibu biar bisa tahu, mungkin ketemu Bu Rini di mana dia sudah ditempatkan di Lanai Jaya tahun lalu. Tapi dinilai berhasil untuk Lanai Jaya, maka ditempatkan kembali di Lanai Jaya. Tuhan memberkati semua pelayanan Bapak Ibu. Kami yang sedikit ini, tapi lewat semangat yang sedikit ini menjadi dukungan yang begitu besar bagi Kabupaten Lanai Jaya.
Kami mengucap syukur buat Bapak Pejabat Bupati Lani Jaya, Bapak Petrus Wakirkwa SEMSI. Tuhan memberkati Bapak Bupati atas dukungan yang luar biasa terhadap pelaksanaan imunisasi. Bapak Sekda, Bapak Ketua DPR, seluruh anggota DPR, dan bahkan Bapak Kepala Dinas Kesehatan, Bapak Kepala Dinas Pendidikan, semua orang yang turut serta mendukung pelayanan ini, kami mengucapkan terima kasih. Terakhir dari kami, Bapak Ketua Wilayah akan memimpin kami untuk yel-yel imunisasi kami. Izin Bapak, kita akan bersama-sama menyampaikan yel-yel imunisasi Lani Jaya. Lani Jaya, sehat! Imunisasi, yes! Wah, wah, wah!